Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yang berikutnya akan saya sampaikan mengenai faidah memiliki anak-anak yang soleh. Para pemirsa atas Dik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak adalah perhiasan yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia, yang merupakan salah satu dari bentuk kenikmatan yang tiada tara. Dan anak-anak itu merupakan impian setiap orang yang sudah berkeluarga tentunya. Setiap orang itu disandarkan kepada para nabi dalam hal memiliki keturunan. Ada pada masanya, pada zaman dulu seorang nabi yang hanya diberi keturunan anak laki-laki saja misalkan. Ada seorang nabi yang hanya diberikan keturunan anak-anak perempuan. Ada juga yang sama sekali tidak diberikan keturunan. Ada yang baru diberikan keturunan setelah lama berjalannya pernikahan mereka, ke rumah tangga mereka, dan usia mereka pun sudah menjelang tua. Allah menganugerahkan kepada keluarga tersebut keturunan, keluarga Nabi itu. Ada juga yang sekaligus diberikan keturunan anak laki-laki dan perempuan. Memiliki anak laki-laki dan perempuan seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nah, demikian juga kita sebagai umat manusia mengalami apa yang pernah dialami oleh nabi-nabi kita pada masa hidup mereka. Maka maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan bahwa anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sebab anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bagi kedua orang tua. Pasangan suami istri yang belum juga dikaruniai anak akan sangat merindukan untuk memiliki anak-anak yang sangat ingin dipeluknya, ingin digendongnya, ingin diciuminya sang buah hati itu yang amat sangat didambakan tadi. Mereka berdoa kepada Allah siang dan malam agar segera dianugerahi oleh Allah momongan yang amat sangat dirindukannya itu. Selain sebagai karunia dan hiasan yang amat membanggakan, anak-anak juga dapat menjadi fitnah atau cobaan yang menjadi ujian bagi kedua orang tua mereka, sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya. Oleh karenanya seorang anak dapat menjadi nikmat apabila kita berhasil mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Barulah anak itu memiliki faidah, menjadi faidah. Anak yang soleh sebagai nikmat ini telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW maqala idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menginformasikan kepada kita bahwa di antara nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah anak yang soleh, yang mendoakan kita. Karena kesolehan seorang anak adalah salah satu dari 7 hal yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita sebagai orang tua ketika kita berada di alam barzah, sekaligus mengangkat derajat kedudukan kita sebagai orang tua di akhirat nanti, di jannah, di surganya Allah. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi solihi fil jannah fayaqulu ya rabbi anni li hadhihi fayaqulu
bistighfari waladika laka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla meninggikan derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Sehingga hamba tersebut bertanya, terheran-heran, ya Rob, bagaimanakah semua ini bisa menjadi milikku? Allah berfirman menjawabnya, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Dari hadis di atas dapat kita mengambil pelajaran. Yang pertama, Allah azza wa jalla akan meninggikan derajat di surga setiap orang tua dengan amalan dan istighfar anak-anaknya yang tak pernah mereka duga sebelumnya, yang tak pernah disangka-sangkanya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, alangkah beruntungnya orang tua yang beriman dan soleh, terlebih apabila ia memiliki anak cucu yang soleh dan solehah juga. Mereka akan berkumpul bersama di surga yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya. Dari hadis Anas, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Man allama ilman au karon nahron au hafara bi'ron au gharasan nahlan au bana masjidan au waratha mushafan au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Hadis Anas ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 jenis amal yang pahalanya mengalir terus kepada seseorang di alam kuburnya. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu. Kedua, orang yang mengalirkan, mengeruk atau meluaskan sungai. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. 4, orang yang menanam pohon kurma. Yang kelima, orang yang membangun masjid. Keenam, orang yang mewariskan mushaf. Yang ketujuh, orang yang meninggalkan anak keturunan yang memintakan ampunan baginya sepeninggal kematiannya. Demikianlah pemirsa atas diktif yang dimuliakan Allah. Akan tetapi, bagaimanakah agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah tadi? Seperti yang dipaparkan barusan, dijelaskan sebelumnya. Dapatkah anak-anak kita menjadi anak-anak yang memohonkan ampunan bagi kita orang tuanya ketika kita meninggal kelak, sedangkan kita tidak mendidik mereka dengan benar dalam menjalankan perintah agama ini? Jawabannya tentu tidak akan bisa apabila kita tidak mendidik mereka. Tentu saja kita harus sekuat tenaga memberikan pendidikan yang ideal untuk anak-anak kita semenjak sekarang, semenjak dini, agar menjadi anak-anak yang tumbuh dewasa sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Muhammad SAW serta harapan kita orang tuanya. Dan tidak lupa untuk senantiasa mendoakan mereka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat lebih mendorong kita untuk semakin bersemangat, semakin mawas diri ya di dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang tadi dijelaskan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.